Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya presentasikan hasil pekerjaan PowerPoint saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Barin Arif Munandar dengan NIM 200301500051 kelas PJKRA Fakultas Ilmu Keluargaan. Jadi judul PowerPoint saya itu pengembangan penjas di sekolah. Yang pertama, asas pengembangan dan penetapan sasaran penjas. Meskipun secara filosofis telah dibahas kedudukan dan pentingnya pendidikan jasmani di bagian awal, bagi guru masih terdapat kesulitan untuk memutuskan pengalaman apa yang diberikan kepada siswa. Hal ini ditambah lagi dengan begitu banyaknya pilihan yang telah tersedia, baik dari wilayah aktivitas jasmani, permainan, maupun dari wilayah olahraga. Bagian ini tidak dimasukkan untuk menyatakan secara langsung tentang apa yang harus diajarkan pada siswa, tetapi lebih diarahkan untuk memberikan keyakinan kepada guru tentang landasan apa yang harus dipertimbangkan ketika memiliki kegiatan bagi para mahasiswa. Oke, berikutnya dasar-dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama, kurikulum pendidikan jasmani haruslah berorientasi kepada anak dan tingkat perkembangannya. Yang kedua, setiap anak berbeda-beda dalam kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Yang ketiga, anak harus dilakukan sebagai manusia yang utuh. Yang keempat, hal-hal yang berhubungan dengan bagi pendidikan jasmani. Yang kelima, gerakan merupakan dasar bagi pendidikan jasmani. Yang keenam, pembelajaran harus terjadi melampaui kepentingan saat, tetapi harus menawarkan keterampilan yang berguna untuk seumur hidup. Berikutnya, dorongan dasar anak. Yang pertama, dorongan untuk bergerak. Yang kedua, dorongan untuk berhasil dan mendapat pengakuan. Yang ketiga, dorongan untuk mendapatkan pengakuan teman dan masyarakat. Yang keempat, dorongan untuk bekerja sama dan bersaing. Yang kelima, dorongan untuk kebugaran fisik dan daya tahan. Yang keenam, dorongan untuk bertualang. Yang ketujuh, dorongan untuk kepuasan kreatif. Model orientasi kurikulum dalam pendidikan jasmani. Yang pertama, pendidikan gerak atau movement education. Yang kedua, pendidikan olahraga atau sport education. Yang ketiga, pendidikan petualangan atau adventure education. Yang keempat, pendidikan perkembangan atau developmental education. Yang kelima, pendidikan kebugaran atau fitness education. Yang keenam, pendidikan disiplin keilmuan olahraga atau kinesiological studies. Oke, berikutnya, ruang lingkup pendidikan jasmani. Yang pertama, kemampuan pengelolaan tubuh merupakan kemampuan paling dasar yang dikuasai anak bersamaan dengan perkembangannya, pengetahuan tentang tubuhnya, yaitu kesadaran tubuh, kesadaran ruang, dan kualitas gerak. Yang kedua, keterampilan dasar merupakan bentuk keterampilan yang bermanfaat dan dibutuhkan anak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu keterampilan lokomotor. Yang kedua, keterampilan non-lokomotor. Dan ketiga, merupakan keterampilan yang digunakan dalam berbagai cabang olahraga dan wilayah pendidikan jasmani lainnya. Keterampilan ini meliputi kegiatan dengan peralatan, misalnya senam alat, gerakan-gerakan akrobatik, tari-tarian, serta permainan khusus atau formal seperti sepak bola, bola voli, bola basket, dan lain-lain. Berikutnya, arah pengembangan pembelajaran pendidikan. Yang pertama, murid menjadi sadar akan potensi geraknya. Yang kedua, murid dapat bergerak dan tampil baik secara meyakinkan. Yang ketiga, murid mengerti dan mampu menerapkan konsep-konsep gerak yang mendasar. Yang kelima, murid menjadi orang yang serba bisa dalam gerak. Yang keenam, murid menghargai olahraga yang menyehatkan. Mungkin itu saja yang sempat saya presentasikan dari hasil pekerjaan PowerPoint saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.